Halo, selamat datang kembali di channel Prokomoto. Saya Andri dan kali ini untuk review aplikasi Android yang kedua adalah saya coba berbicara tentang aplikasi lain yang masih berhubungan dengan ranah safety yang tentunya relate kepada konten ini, yaitu yang membahas seputar banyak hal tentang safety. Nah, untuk yang aplikasi tadi yang dimaksud sudah saya siapkan aplikasi menarik, yaitu adalah aplikasi First Aid ya. Ini bisa kita lihat di sini langsung. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu apa saja informasi yang ada di Play Store terkait dari First Aid ini. Nah, ini sebenarnya adalah layanan first aid service-nya untuk secara global ya, internasional punya, dan ini sudah dikoneksikan dengan negara kita Indonesia, di mana ketika kita mendownload itu langsung kontennya akan langsung terhubung dengan Palang Merah Indonesia. Nah, itu tentunya sudah bekerja sama dengan Palang Merah Internasional. Nah, ini kalau bisa dilihat di layar, yang terbaru yang baru saja terupdate di tanggal 29 Juni, konten yang terbaru bisa diunduh isinya untuk konsumsi Democratic Republic of Congo. Jadi memang benar-benar ini isinya mewakili seluruh informasi yang ada di seluruh dunia. Kita lihat ratingnya. Ratingnya sendiri ada 4,5, which is itu adalah sebuah tanda yang baik, dan terhitung aplikasi ini terhitung ringan, mudah diakses, dan bisa dibawa kemana saja ketika kita pindah negara sekalipun. Ya, kita coba buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan pertama dari aplikasi First Aid yang tentunya sudah terkoneksi dengan Palang Merah Indonesia, di mana sebelum kita berbicara lebih jauh, adapun tujuan dilakukannya First Aid atau yang di sini lebih dikenal dengan P3K adalah pertama adalah menolong nyawa. Nah, first aid ini tentunya namanya pertolongan pertama, memang tujuannya adalah untuk menolong nyawa. Lalu yang kedua dapat meringankan penderitaan korban, lalu untuk mencegah cedera yang lebih parah gitu ya. Jadi untuk mencegah cedera atau penyakit agar tidak bertambah parah. Nah, lalu untuk mempertahankan daya tahan korban, lalu sebagai usaha untuk menyembuhkan, dan untuk mencari pertolongan yang nantinya akan lebih lengkap. Dan perlu disimak juga bahwa inilah benar-benar pertolongan pertama, ya, benar-benar pertolongan pertama. Karena kita di sini bukan untuk tujuan menyembuhkan segala macam, tapi tadi tujuan P3K adalah sebagai pertolongan pertama sebelum si korban ini mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dari yang lebih ahli. Nah, biasanya kita-kita yang memang sudah memegang sertifikasi first aider itu bisa langsung turun tangan ketika melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan kecelakaan. Kita bisa langsung ambil bagian dalam pertolongan pertama tersebut. Nah, tapi sebagai masyarakat umum, kita juga bisa belajar segala macam dengan first aid ini. Jadi bisa dilihat di layar, itu ada soal alergi, serangan asma, pendarahan, patah tulang, bla bla bla, sampai yang bisa di scroll ke paling bawah ada shock, ada meningitis, ada stroke, demam berdarah, diare akut, tidak sadarkan diri atau bernafas gitu ya. Itu bahkan sampai di COVID-19 bisa dibaca pertolongan pertamanya. Yang lagi hot tentu saja COVID-19, kita coba klik di sini. Nah, di sini sudah disertakan berbagai macam informasi seputar COVID-19 atau tentang virus corona. Dan ini kita juga bisa melihat beberapa gejala yang bisa kita lihat, lalu penanganannya seperti apa, hingga pencegahannya tentu saja. Nah, ini bisa disimak semua, jadi paling tidak kita tidak nol-nol banget ketika menyikapi ketika seseorang itu membutuhkan pertolongan pertama dari sisi diri kita sendiri. Nah, yang paling umum mungkin misalnya ini ya, tersedak gitu mungkin ya. Tersedak ini juga isinya atau kontennya kita bisa melihat ada manuver dari Heimlich yang bisa dilakukan pada tubuh orang dewasa, lalu ada untuk bayi seperti apa juga bisa dilakukan dengan cara membaca seperti ini. Jadi kita sebagai orang tua mungkin bisa menggunakan aplikasi ini sebagai media baca sebelum kita benar-benar menjadi seorang first aider di rumah tangga kita sendiri. Nah, ini bisa dilihat semua. Di paling bawah ada tulisan, ada pelajari, ada
bersiap gitu ya, bersiaplah kita klik. Nah, ini bersiaplah untuk situasi-situasi darurat. Jadi ini benar-benar kontennya informatif, edukatif. Jadi kita bisa membaca seluruh informasi di sini seperti misalnya gempa bumi. Nah, ini adalah beberapa informasi yang bisa kita dapati jika gempa bumi terjadi di sekitar kita. Nah, ini ada checklistnya, jadi ada semacam safety assessmentnya segala macam, lalu bagaimana penanganannya, antisipasi hingga cara recovery ketika kita benar-benar berada dalam situasi berbahaya. Nah, ini perlengkapan darurat bisa dicoba dilihat-lihat juga. Seru juga ketika membaca ini karena tidak cukup sekian menit, karena benar-benar informasi di dalamnya sangat-sangat informatif. Dan sebelum kita menjadi seorang penolong yang memang harus certified, tentunya aplikasi ini bisa menjadi wakil pertama kita mendapatkan pengetahuan tentang first aid. Nah, ada yang berikutnya di tombol bagian bawah, diklik dia darurat. Ini bisa kita lihat juga beberapa informasi bagaimana kita menangani pertolongan pertamanya, seperti misalnya serangan asma. Nah, ini bisa dilihat. Lalu ada yang paling umum mungkin pendarahan. Nah, pendarahan ini juga bisa menjadi kontennya bisa menjadi semacam meluruskan informasi-informasi yang mungkin salah yang pernah kita lakukan, dan kita bisa mempercayai bagaimana penanganan dari pendarahan itu sendiri. Nah, ini silahkan nanti bisa dibaca-baca semua. Sangat-sangat oke banget, oke banget, informatif, edukatif ya. Ada menu ujian di sini, jadi kita ketika perlu diuji kita bisa mengakses diri sendiri seperti apa sih kepengetahuan kita misalnya tentang pendarahan segala macam. Seru ketika melihat aplikasi ini. Terakhir ini ada info lainnya. Nah, ini juga cukup menarik di menu ini, dimana kita bisa melihat keadaan darurat di luar negeri seperti apa. Jadi sebagai contoh, ketika kita memilih Amerika Serikat, nah, di sini kita sudah langsung bisa melihat darurat nomor-nomor kontak darurat seperti 911 atau 911. Di sini bisa langsung dipanggil malahan, dan ketika kita tidak mampu berbicara bahasa Inggris misalnya, kita bisa langsung klik saya butuh ambulans. Di sini langsung ada penerjemahnya ya. Ketika ketik speaker, I need an ambulance. nah, itu sangat seru. Nah, jadi kalau misalnya bahkan ketika kita datang ke Argentina sekalipun misalnya, sudah sama 911 juga. Nah, bagaimana ketika kita butuh bicara saya butuh ambulans, di sini pun sudah disediakan informasinya. Tinggal diklik aja. Necesito una ambulancia. Nah, menarik ya. Jadi semua bahasa sudah ada di sini. Jadi bisa dijadikan andalan lah ya ketika kita berpindah negara, misalnya di Cina, kita ada darurat penting, kalau di sana ada di 112. Nah, saya butuh ambulans. Oke, ternyata di device ini nggak ini ya, nggak support. Tapi secara umum ini ya sangat-sangat informatif. Jadi bisa langsung dipilih-pilih saja. Bahkan ada tentang aplikasi, ini hubungannya dengan Palang Merah Indonesia. Lalu ada donasinya, dan yang ketika scroll ke bawah bahkan kita juga bisa mengarahkan diri kita jika kita butuh untuk membeli perlengkapan dari P3K itu sendiri atau first aid itu sendiri. Nah, jadi sekian untuk aplikasi rekomendasi saya kali ini. Ini adalah first aid, bisa langsung dicari di Google Play Store dengan first aid strip IFRC ya. Jadi spesifiknya itu. Sebenarnya banyak pertebaran aplikasi seputar first aid di Play Store. Tapi ini adalah salah satu yang sangat saya rekomendasikan. Oke, selamat mencoba, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M ketika ada pandemi COVID-19 seperti ini. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih, stay safe dan be safe. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih.